البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Nadhm Waraqatul Imriti rahimahullah. Kita masuk ke nomor 162 itu ya. Atau bahkan baru akan masuk ke 159. Ayo 159. Oh ya. Qala rahimahullahu taala, awwaluha ma kana fihi al-illah mujibatun lil hukmi mustaqillah. Yang pertama dari jenis-jenis qiyas tadi adalah qiyas yang memiliki illah. Boleh mujibatun, boleh juga mujibatan. Tapi yang kalau kita nasabkan lebih sesuai ya, sebagai hal. Dalam keadaan illah tadi mewajibkan terjadinya hukum yang sifatnya bersendirian, yaitu mampu berdiri sendiri. Ini yang dikatakan sebagai qiyasul illah, yaitu melihat apa illah, apa motif yang menyebabkan suatu perkara itu haram atau makruh atau mustahab dan seterusnya. Baik. Misalkan yang tadi pagi kita bahas bahwasanya illah dari khamr adalah apa? Al-iskar. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa itu? La tujma'u bainal mar'ah wa khallatiha au mar'ah wa ammatiha. Tidak boleh digabungkan, dikumpulkan seorang wanita dengan bibinya, yaitu dalam satu ikatan pernikahan dengan seorang lelaki. Alasannya apa? Li'anna dzalika sayuhzinuha, karena yang seperti itu akan menyedihkan dia. Padahal mereka ini masih kerabat, seorang wanita dengan bibinya. Walaupun dari satu sisi ini tidak mengapa, boleh jadi dari beberapa sudut pandang, tetapi ini akan memutuskan silaturahim di antara mereka. Adapun kalau tidak ada hubungan kekerabatan, yaitu apa? Misalkan seorang lelaki menikah dengan seorang wanita yang pertama dan kemudian menikah dengan wanita yang lain yang tidak ada hubungan antar wanita ini, maka ini tidak masalah. Paling apa istilahnya itu? Piring terbang sedikit nggak masalah. Tapi kalau seorang wanita dengan bibinya ada piring terbang, nah ini tidak sesuai, karena bibi itu bagaikan ibu dia, harus ada silaturahim, ada sifat berbakti dan seterusnya. Maka Nabi melarang kalau mau nikah cari apa? Dari yang bukan hubungannya dekat dengan wanita yang pertama. Baik. Maka ilahnya adalah apa? Yaitu menimbulkan kesedihan dan sekaligus menimbulkan apa? Pecahnya hubungan silaturahim. Dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang berbisik-bisik dengan orang kedua tanpa menyertakan orang ketiga. Ilahnya adalah ini akan membuat orang ketiga sedih. Kenapa hanya dia yang diajak bicara, saya tidak? Nabi melarang dengan alasan ini akan membuat dia sedih. Ini contoh alasan disebutkan di situ. Alasan dari suatu hukum diketahui di situ. Baik, maka dengan diketahuinya illah dari suatu perkara, kita mampu untuk menghukumi perkara yang lain yang memang ilahnya sama, dia memiliki hukum yang sama. Dengan ilah yang mampu berdiri sendiri seperti ini, bahkan mampu pindah ke kasus yang lain. Kemudian fadarbuhu lil walidaini mumtani. Mumtani. Ka qauli ufin wa huwa lil idza'i muni. Ini telah kita bahas tadi pagi percontohannya itu, yaitu seseorang memukul kedua orang tua ini terlarang. Kenapa? Karena sama, kafnya adalah apa? Kafu tasbih, harfu tasbih, seperti ucapan uf, yaitu ilahnya apa? Lil idza, yaitu menyakiti orang tua. Muni, dia itu terlarang.
Wasani malam yujibit ta'lil hukman bihi lakinnahu dalil. Jenis kias yang kedua yaitu kias dalalah adalah suatu kias yang hukumnya tidak mewajibkan adanya alasan, yaitu kita tidak seberapa tahu apa alasannya. Baik. Sebentar, afwan. Malam yujibit ta'lil. Baik. Ini harakannya adalah apa? Dhammah ya. Wasani malam yujibit ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu, yaitu taklilnya tidak mewajibkan adanya suatu hukum, tetapi dia adalah dalil, yaitu menunjukkan adanya pola yang sama. Dia tidak sekuat kias yang pertama, tetapi kita mampu mengkiaskan ke situ karena ada penunjukannya, walaupun penunjukan tidak seberapa kuat. Fayustadallu bin naziril mu'tabar syar'an ala nazirihi fayu'tabar. Maka hukum tadi, penunjukannya itu dipakai sebagai dalil dengan yang mirip, yang terpandang, kasus yang mirip yang terpandang secara syariat untuk mengetahui benda yang sama atau kasus yang sama sehingga dinilai hukumnya juga sama. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi pagi, kaqaulina malu sabiyyi yultalzamu zakatuhu kabalighin ailin numu. Seperti ucapan kita, harta anak kecil itu wajib dizakati, wajib dikeluarkan zakatnya, seperti harta orang yang balik. Tapi ilahnya apa? Kita tidak tahu, tapi penunjukannya ada dari dalil-dalil yang ada, yaitu hikmahnya, bukan ilah, tapi hikmahnya adalah untuk menumbuh kembangkan harta dia. Ini dikatakan sebagai apa? Sebagai qiyasud dalalah. Walaupun tidak sekuat pertama karena ilahnya tidak diketahui, tapi hikmahnya sama. Wasalisul far'ul ladzi taraddada ma baina aslaini ma baina aslaini i'tibaran wujida. Yang ketiga, jenis kias yang ketiga adalah suatu cabang, yaitu suatu benda atau peristiwa atau kasus yang sedang dicari hukumnya, yang mana dia itu taraddada, dia berbolak-balik atau masih diragukan, mabaina aslain, di antara dua benda atau dua kasus yang hukumnya telah jelas, i'tibaron wujida, sebagai dasar penilaian yang didapatkan. Fayul tahaku bi ayyizaini aksara min ghairihi fi wasfihi alladhi yura. Maka dia akan digabungkan kepada dasar mana yang paling banyak kemiripannya dibanding yang lainnya, pada dari sisi sifat yang nampak. Falyul haqir raqiqu fil itlafi bil mali la bil hurri fil awsafi. Maka hendaknya hamba sahaya dalam hukum itlaf, yaitu kalau dia dibunuh, maka dia digabungkan kepada mal, kepada harta, yaitu harus diganti sesuai dengan harga yang sama. La bil hurri, bukan kepada orang merdeka, yang mana gantinya adalah tebusannya adalah 100 ekor unta itu. Selain orangnya juga harus apa itu, kalau betul-betul membunuh orang yang merdeka itu ada puasa juga. Kalau tidak sengaja membunuh, tapi yang tidak disengaja. Kalau disengaja ya ada qisas. Dan harus membayar 100 ekor unta dan sebagainya. Tayyib, ini sudah dibahas tadi pagi. Kemudian kata beliau, wa syartu fil qiyasi kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i. Dan syarat di dalam qiyas adalah keadaan bahwasanya keadaan benda yang far' yang sedang dicari hukumnya itu munasiban li aslih, memang dia sesuai, ada sisi kesesuaian dengan asalnya, yaitu benda yang telah diketahui hukumnya. Fil jama', yaitu di dalam al-wasful jama', sifat yang al-wasful jami', sifat yang menyatukan di antara dua benda tadi. Apa sisi kesamaannya? Seperti dalam masalah khamr tadi itu, dan juga seperti
kesamaan antara ucapan uf dengan pemukulan tadi. Ada sisi kesamaannya sehingga dikiaskan hukumnya. Bi ayyakuna jami'ul amrayni munasiban lil hukmi dunamaini. Dengan cara sifat yang menggabungkan dua benda tadi, benda yang dicari hukumnya dengan benda yang telah diketahui hukumnya, itu memang sesuai untuk hukumnya tanpa ada kedustaan. Seperti dalam yang telah contoh-contoh qiyasul ilah yang kita lewati. Adapun misalkan ya contoh yang tidak betul misalkan adalah tatkala kita melihat adanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya ada seorang badui, dia mengatakan, ya Rasulullah ihtaraqtu wa fi riwayah halaktu, wahai Rasulullah saya terbakar, dalam riwayat yang lain saya binasa. Nabi bertanya, lima, kenapa? Dia mengatakan, apa itu? Waqatu alam ra'ati nahar Ramadan, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan kafarohnya. Di sebagian riwayat disebutkan dia orangnya apa itu dengan pakaian yang begini, dengan wajah yang sedih dan seterusnya. Sifat yang terpandang apanya? Tentunya bukan masalah pakaian, bukan masalah badui. Jelas hukumnya sama. Baik badui ataupun hadori, kalau dia berbuat itu hukumnya sama. Berarti yang terpandang bukan masalah dia badui atau hadori. Ini sifat yang tidak perlu dipandang dalam masalah itu. Berarti sifat yang terpandang apa? Sehingga dia wajib membayar kafarah karena perbuatannya tadi. Sebagian ulama mengatakan sifat yang terpandang adalah yaitu intihaku hurumati Ramadan, yaitu melanggar kehormatan Ramadan. Dan ini berlaku untuk semua, sama saja dia badui atau hadori, dia pakaiannya putih atau merah, dia rambutnya kusut masai ataukah rambutnya terjaga rapi. Ini tidak masalah. Berarti apa? Yang penting adalah apakah kedua-duanya melanggar kehormatan Ramadan? Kalau jawabannya iya, hukumnya berarti sama. Maka istilah dia orang badui tidak terpandang di sini. Sifat yang terpandang adalah sama-sama melanggar kehormatan Ramadan. Nah, sifat itulah yang dikatakan sifat tordi, sifat yang baku. Adapun masalah dia badui atau tidak, ini tidak dikatakan sebagai sifat yang tordi dalam artian baku dan berpengaruh, sifat yang berpengaruh pada hukum. Kemudian kata beliau di sini, adapun contoh yang lain yang salah apa misalkan, yaitu ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf tatkala Bunyamin, kalau betul namanya Bunyamin itu tertuduh mencuri karena ada barang di tempat dia, itu barang apa itu pialanya raja, suwa al-malik. Maka saudara-saudara mengatakan iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri, maka memang saudara dia sebelum itu juga mencuri. Baik. Nah, ini adalah apa? Qiyas yang rusak seperti itu. Dengan alasan apa? Memang layak untuk dia mencuri karena Yusuf pun dulu mencuri. Nah, ini qiyas yang rusak yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf untuk memburuk-burukkan apa? Saudara kandungnya Yusuf. Kita tahu yang lain-lain bukan saudara kandung tapi saudara seayah. Nah, saudara-saudara Yusuf itu memburuk-burukkan Bunyamin dengan apa? Dengan qiyas yang rusak. Yaitu mereka mengatakan wajar dia mencuri karena memang saudara yang dulu pun mencuri. Padahal apa? Nabi Yusuf tidak pernah mencuri apa-apa kecuali apa? Yaitu menurut yang rajih, yaitu sekedar mencuri cinta orang tua. Sehingga orang tua hanya cinta pada Yusuf, cinta pada yang lain sedikit misalkan. Kalau dalam Israiliyat memang katanya Yusuf mencuri, padahal itu Israiliyat, tidak layak diterima. Nah, ini contoh dengan semata-mata karena ini hubungannya adalah saudara kandung. Kalau yang ini mencuri berarti yang itu juga mencuri. Ya, ini adalah qiyas yang tidak betul karena sifat apa itu sebagai saudara kandung tidak terpandang di sini. Sifat orang lain-lain walaupun saudara kandung, bahkan walaupun kembar misalkan, sifat lain-lain. Ya.
uang mengganti zakat fitrah dengan uang masuk. Betul, itu contoh kias yang tidak betul yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Dengan alasan apa? Orang miskin lebih tahu apa keperluan dia. Memang orang miskin lebih tahu apa keperluan dia daripada kita. Tapi zakat fitri ini adalah ibadah. Ini adalah haknya Allah. Terserah Allah menjadikan zakat itu memang apa? Dengan benda, dengan apa? Makanan pokok. Bukan untuk memenuhi keperluan dia pengen beli jam atau pengen beli ini dan itu. Bukan itu. Masalah ingin sedekah dengan harta yang lain itu terserah. Tapi untuk zakat ini mestinya adalah tauqifiyah, ikut dalil, tidak boleh dikiaskan ke sana kemari. Ini kesalahan Abu Hanifah. Dan ini yang banyak bahkan apa diikuti oleh kebanyakan orang-orang Syafi'iyah sekarang. Katanya apa? Kami Syafi'i, tapi prakteknya malah menentang hukumnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam mengatakan tidak sah zakat pakai duit, zakat dengan nukut, zakatul fitri dengan nukut tidak sah. Tapi malah apa? Orang-orang berbuat macam itu, ikut Abu Hanifah. Ini aneh. Dengan apa? Mereka melakukan kias. Apa itu zakatnya adalah mungkin apa 2,5 kilogram atau mungkin 3 kilogram kalau betul penilaiannya juga. Sementara apa 3 kilogram harganya sekian, maka kita nilai berarti sekian dan seterusnya. Padahal beras sendiri harganya lain-lain karena jenisnya lain-lain. Kita memakai yang mana? Kita memakai beras yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang-orang di Indonesia. Kalau begitu pakailah beras sekalian. Kenapa malah mengkiaskan menjadi duit? Masalah nanti sedekah itu terserah. Tapi zakat fitri itu adalah memang apa wajib dengan makanan pokok. Nah, kemudian berikutnya memang ketika terjadi pelanggaran seperti ini akan masuk ke pelanggaran berikutnya dan itu banyak terjadi di beberapa tempat. Yaitu apa? Mereka kemudian apa? Menyimpan dan kemudian membungakan duitnya itu di bank dan seterusnya. Akhirnya memang dipakai untuk yang lain-lain. Ini kejahatan, ini adalah korupsi dan seterusnya. Bukan diberikan kepada orang yang berhak sebelum imam keluar untuk sholat, malah sebagiannya ditimbun-timbun, dibungakan dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu alasan saja bahwasanya orang miskin lebih tahu keperluan dia, tapi apa panitia lebih tahu keperluan dirinya. Itu yang sering. Bukan hanya di negara ini. Korupsi di mana-mana. Tapi kita kembali kepada pembahasan ini. Kata beliau, wa kaunu dzakal asli sabitan bima. Mestinya asli ya. Kaunu dzakal asli sabitan bima yuwafiqul khasmaini fi ra'yaihima. Dan juga syaratnya adalah asal tadi yaitu apa? Benda yang telah diketahui hukumnya itu memang dia telah pasti dengan sifat yang disepakati oleh kedua pihak yang berselisih. Misalkan terjadi perdebatan di antara dua orang faqih tatkala berbicara tentang hukum apa misalkan ya kedelai itu ada zakatnya atau tidak. Kalau di dalam Quran was sunnah tidak disebutkan kedelai atau mungkin apa full atau fasoliyah kacang-kacangan itu. Misalkan si fakih yang pertama mengatakan iya dia ada zakatnya. Kenapa? Kita kiaskan kepada beras. Sebagaimana beras ada zakatnya, maka apa? Kedelai juga ada zakatnya. Baik. Masalahnya adalah bahwasanya si fakih kedua mengatakan saya tidak sepakat kalau dasar kias Anda kepada beras karena beras sendiri masih diperselisihkan. Bahkan saya termasuk yang berpendapat beras itu tidak wajib zakat. Maka ini contoh berarti apa? Kiasnya itu keliru. Kalau dikiaskan kepada beras ini keliru karena beras sendiri tidak ditansis dalam Quran was sunnah bahwasanya dia wajib dizakati. Baik. Sehingga apa? Mestinya jangan yang beras, cari yang bur langsung yang memang dalilnya itu jelas. Baik. Adapun beras memang apa? Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakatnya, yang lain mengatakan ada zakatnya karena memang ada sekian kemiripan dengan bur. Terutamanya juga apa? Waktu zakat fitri pun kita pakai beras, menunjukkan beras itu terpandang untuk ada zakatnya. Tetapi paling tidak kita katakan kalau dasar kias adalah beras ini sangat lemah karena beras sendiri masih diperselisihkan.
tapi langsung saja kepada bur. Kalau kepada bur boleh jadi nanti si fakih kedua akan lebih menerima. Kemudian si fakih kedua akan bertanya, "Baik, berarti Anda jangan pakai beras tapi pakai bur untuk mengkiaskan." Sekarang lihat untuk menjadi dasar kias. Sekarang Anda perlu melihat kenapa bur tadi yaitu gandum itu wajib ada zakatnya, dan itu jelas memang dia benda yang wajib ada zakatnya, dan juga dia adalah dari asnaf ribawiyah. Lihat kenapa dia wajib dizakati. Lihat apakah nanti akan saling sepakat. Fakih pertama mengatakan dia wajib dizakati karena dia adalah qut, yaitu makanan pokok. Dan kedua adalah dia muddakhar, yaitu dia benda yang disimpan lama dan memang tidak berubah walaupun disimpan lama. Dia seperti beras memang polanya, yaitu mampu disimpan lama, untuk bertahan lama, untuk menjadi apa istilahnya ya, cadangan makanan dan seterusnya. Bahkan kalau dijaga baik-baik mampu untuk bertahan beberapa tahun. Boleh jadi dengan sebab itulah dia terkena zakat. Kalau memang fakih kedua sepakat, memang yaitu memang bur bagi saya pun seperti itu. Dia wajib dizakati adalah karena dia itu qut yang muddakhar, makanan pokok yang tersimpan lama. Apalagi dia juga makil, yaitu makil, yaitu dia ditakar volumenya. Maka kalau begitu, kalau kita memang sama-sama sepakat, misalkan fakih kedua sepakat, walaupun kita tahu ini diperselisihkan, tapi kedua belah pihak sudah sepakat memang bur itu dizakati karena itu. Sekarang kita lihat apakah beras juga seperti itu. Pertama, iya, beras bagi orang-orang Indonesia adalah makanan asasi, makanan pokok. Yang kedua, memang dia juga muddakhar, memang disimpan lama untuk persediaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Apakah dia itu ditakar ataukah dia ditimbang? Kalau Indonesia sih segalanya memang timbang ya, jarang pakai takaran. Kecuali mungkin minyak apa itu? Kalau dulu waktu anak masih kecil ya minyak tanah. Itu memang memang ditakar, tapi sekarang jarang orang pakai takar, pakai liter-liter itu jarang. Tapi sebenarnya menurut para fuqaha yang pakai beras dan memang hatta di Arab dan di Afrika beras itu memang dia itu juga ditakar. Maka sebenarnya beras memang sangat kuat untuk dikiaskan kepada bur. Kemiripannya memang sangat kuat dari sekian banyak sisi. Makanya untuk mengatakan dia ada zakatnya itu lebih kuat memang. Tapi ini sekitar contoh saja. Apabila kedua fakih sepakat, maka memang layak untuk dikiaskan. Dikiaskan kepada bur. Berarti kedua fakih ini sepakat. Kalau begitu, sudah kita sepakat beras memang layak untuk diambil zakatnya juga kalau memenuhi nisab dan memenuhi nisab ya, bukan haul, nisab. Zakatnya kapan? Ya setiap kali ada panen tentunya dengan ketentuan-ketentuannya. Ini contoh kalau memang ada dua fakih berdebat, kemudian salah satunya memakai kias, maka ilahnya itu harus disepakati dulu. Kalau tidak saling sepakat berarti kiasnya tidak sesuai, harus cari cara lain. Fi ra'yaihima, di pendapat mereka berdua. Kemudian wa syartu kulli illatin antut tarat. Sebentar, ana salah baca ya. Wa syartu kulli illatin antat tarid fi kulli ma'lulati halati tarid. Dan syarat setiap illah adalah dia tatarid, yaitu dia itu tetap tidak berubah-ubah. Memang dialah yang menjadi alasan terbentuknya hukum tadi. Jangan kali ini khamar diharamkan karena memabukkan, besok diharamkan karena mahal. Bukan begitu. Tapi memang karena memabukkan. Di mana-mana alasannya memang itu, bukan karena memabukkan, bukan karena mahal atau bukan karena yaitu dia sekarang kalau diminum ternyata dia membatu di tenggorokan. Bukan karena itu, tapi diharamkan karena memabukkan. Sifatnya memang selalu begitu. Fi kulli ma'lulatiha, di setiap objek yang hukumnya digantungkan kepada illah tadi, maklulat, yaitu hasilnya, yaitu hukumnya. Memang inilah motif untuk suatu benda diharamkan. Allati tarid, yang mana benda-benda tadi datang ke situ. Benda atau sifatnya itu. Lam yantaqid lafdhan wala maknan fala.
qiyasa fi dzatin qidatin musjala. Wasf tadi sifatnya hukumnya tadi lam yuntaqad, tidak dibatalkan secara lafadz ataupun secara makna. Kenapa? Karena ilahnya betul-betul selalu ada, sifat itu selalu ada sehingga hukumnya tidak batal. Maka tidak ada qiyas pada suatu ilah yang dibatalkan atau dikritik musjala. Musjala yaitu yang berlaku, yang apa itu? Musjala artinya adalah muqtada, yang dituntut untuk itu, yang berlaku ya. Yaitu kalau memang ternyata di suatu benda ilahnya itu dibatalkan, ternyata ilahnya tidak betul kalau seperti itu, maka qiyas tidak berlaku di situ karena sifatnya sendiri masih dibatalkan, sifatnya sendiri masih dikritik, dibatalkan. Seperti apa? Ketika terjadi perdebatan di antara dua orang faqih masalah permata. Permata itu ada zakatnya atau tidak? Memang ini khilaf sejak dulu. Baik. Misalkan faqih pertama mengatakan iya, dia ada zakatnya. Kita tanya, mana dalilnya? Dalam Quran wa sunnah yang namanya jauhar permata tidak disebutkan. Maka dia mengatakan, oh, dia ada zakatnya karena dia dikiaskan kepada az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Maka faqih kedua tanya lagi, apa alasannya emas dan perak itu diharamkan sehingga kita mampu mengkiaskan permata kepada emas dan perak? Maka faqih pertama boleh jadi mengatakan, dan ini khilaf sejak dulu, kenapa emas dan perak diharamkan? Ada zakatnya. Baik, bukan diharamkan, ada zakatnya. Ada yang mengatakan dia ada zakatnya adalah karena dia itu membuat sedih orang miskin. Kalau nampak, ya kita lihat orang lain bawa emas, kita sedih jelas. Maksudnya apa? Sedih karena apa? Karena selalu harus diam. Diam itu emas. Setiap kali istri minta emas kita diam. Nah, kita sedih. Sampai kapan nggak mampu untuk memenuhi permintaan istri. Misalkan kan gitu. Bukan karena dengki, tapi tidak mampu membahagiakan dari sisi ini. Misalkan. Tapi para salafiyat biasanya tak minta aneh-aneh. Baik. Tapi apa? Para ulama yang lain mengatakan bukan itu. Karena kalau ilahnya sekedar kesedihan, kita lihat banyak sekali benda-benda yang semuanya sepakat tidak ada zakatnya. Seperti apa? Tas. Baik. Walaupun apa? Walaupun mungkin orang miskin sedih tidak mampu membeli tas-tas yang cantik, yang mahal, tapi semuanya sepakat ini tidak ada zakatnya, tas tidak ada zakatnya, mobil juga tidak ada zakatnya. Walaupun orang miskin sedih tidak mampu membeli mobil yang mahal-mahal misalkan. Berarti ilah ini tidak betul, bahwasanya dia itu membuat sedihnya orang miskin. Ini disebut, sebagian fuqaha mengatakan itu. Maka kita harus mencari ilah yang lain. Ada yang mengatakan yaitu ilahnya adalah arifahiyah, yaitu kemewahan, membuat orang bermewah-mewah. Makanya dia harus dizakati. Tapi kita lihat bahwasanya rumah tidak ada zakatnya, walaupun rumahnya itu sampai apa istilahnya itu 20 tingkat, nggak ada zakatnya. Sekedar rumah tidak ada zakatnya dan semua sepakat itu. Padahal ini juga bermewah-mewah kalau sampai setinggi itu dan sebagainya. Berarti ilah ini masih muntaqadah. Masih apa? Muntaqadah sama ya, muntaqadah dan muntaqadah sama. Terkritik dan terbatalkan. Berarti harus cari ilah yang lain. Sebagian fuqaha mengatakan ada zakatnya, ilahnya adalah as-samaniyah. Samaniyah yaitu dia menjadi hakim terhadap harga barang. Dan memang emas jadi hakim di zaman dulu. Mungkin di zaman sekarang juga masih ada walaupun dia diwakili duit. Tetapi sebenarnya duit sendiri ini dijamin dengan cadangan emas di setiap negara. Katanya teorinya begitu. Walaupun prakteknya Amerika katanya tidak punya emas banyak, tetapi ternyata apa? Dolarnya masih tinggi nilainya, dan ini menyelisihi peraturan dunia. Baik, kenapa Indonesia yang sekaya ini duitnya itu murah? Kenapa? Karena katanya cadangan emasnya tidak seberapa banyak. Freeport kan kaya, iya, tapi disedot Amerika. Ya, itu musibah memang sebenarnya. Sebenarnya kita kaya dan cadangan emas banyak, tetapi prakteknya kenyataannya bukan masuk ke gudang kita, tapi itu urusan tanggung jawab orang besar.
Cuma apa? Memang sepakat dulunya bahwasanya duit itu menjadi nilainya tinggi apabila cadangan emasnya besar. Baik. Tapi masalahnya Amerika dolar itu kuat sekali, padahal ternyata ketika diaudit cadangan emasnya sudah sangat berkurang. Tapi apa? Dia polisi dunia, siapa berani sama dia? Tinggal itu aja. Baik. Cuma sebenarnya memang emas itulah yang menjadi hakim terhadap harga, dan itu disepakati sejak dulu. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, emas memang apa? Dia nilai dia itu adalah sebagai saman, sebagai alat penukar dulunya, dan sebagai alat penimbang, menilai apakah benda ini mahal atau murah dinilai dengan emas atau dengan perak. Baik, dengan sebab itulah dia menjadi apa? Ada zakatnya. Dengan sebab itulah duit-duit kertas, walaupun dia sekedar kertas, dia juga ada zakatnya kalau memang nilainya sudah senilai emas tertentu, yaitu 85 gram emas itu. Nah, sekarang kita lihat apakah jauhar tadi, jauhar itu apa? Permata. Apakah permata itu menjadi alat tukar menukar kenyataannya atau alat menilai? Ternyata tidak demikian. Ternyata permata tidak menjadi alat tukar menukar dimanapun selama ini. Biasanya bukan permata, tetapi ya emas atau perak itulah yang menjadi alat tukar menukar. Sehingga memang ilahnya itu tidak ada pada permata. Kalau emas dan perak, ilahnya tadi as-samaniyah, yaitu dia mampu untuk menetapkan saman, yaitu harga suatu benda. Sementara untuk permata tidak demikian. Berarti, dan memang fakih kedua sepakat, iya, memang sebenarnya yang rajih bagi saya, emas dan perak itu ada zakatnya karena dia ilahnya adalah as-samaniyah. Dia menjadi alat penilai, menjadi tolok ukur. Barang itu mahal atau murah, mahalnya sekian, murahnya sekian dengan emas dan perak. Baik, sekarang masalahnya adalah permata tidak memiliki sifat tadi, maka kiasnya tidak betul. Berarti kesimpulannya apa? Memang permata itu tidak ada zakatnya, dan itulah yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Ibnu Hazm dan lain-lain. Dan boleh dikatakan hampir semua ulama mengatakan jauhar tidak ada zakatnya, kecuali kalau dia diperniagakan. Jadi apa? Menjadi apa? Zakat tijarah nantinya menurut pendapat jumhur. Tapi ini sekitar apa? Contoh kasus untuk menilai bagaimana ilah itu disepakati ataukah muntaqadah, yaitu terbatalkan di antara dua orang fakih yang sedang berdebat misalkan. Kemudian kata beliau di sini, wal hukmu min syurutihi an yutba'a illatuhu nafyan wa isbatan ma'a. Hukum itu termasuk dari syarat-syarat hukum adalah ini sesuai enggak ya? Al ayyutba'a illatuhu. Mungkin. Tapi kalau kita mengatakan ayyatba'a illatahu, ini lebih sesuai ya. An yatba'a, dia mengikuti ilahnya. Ya, ini lebih sesuai. Hukum itu termasuk dari syaratnya adalah an yatba'a illatahu, mengikuti ilahnya. Nafyan wa isbatan, baik dari sisi peniadaan ataupun penetapan. Ma'an, bersamaan, yaitu ini kaidah yang terkenal itu al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Idza wujidat wujid wa idza udimat udim. Al hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu beredar bersama ilahnya, wujudan wa adaman, dari sisi perwujudannya ataupun dari sisi ketiadaannya. Idza wujidat wujidatil illah wujid, kalau ilahnya ada maka hukumnya ada. Idza udimat, yaitu jika ilahnya tidak ada, udim, maka hukumnya juga tidak ada. Contohnya apa itu? Misalkan apa yang sesuai ya? Ar-riddah, misalkan kemurtadan. Kemurtadan ini adalah ilah dari suatu hukum. Apa hukumnya? Yaitu al-qatl, yaitu dihukum mati. Sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas itu radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Beliau mengatakan man badala dinahu faqtuluh, barang siapa menukar agamanya, yaitu agama yang benar, yaitu Islam, maka bunuhlah dia. Berarti apakah seseorang itu boleh dibunuh? Nah, kita lihat ilahnya. Kalau ternyata ilah itu ada pada dirinya, yaitu apa? Murtad, memang dia terbukti murtad, lebih suka memilih
agama yang lain misalkan, dan sudah dinasihati masih bandel juga. Karena apa? Sudah terlanjur diiming-imingi oleh Indomie satu karton dulu. Sekarang nggak mungkin satu karton. Mungkin apa lebih banyak. Atau seperti di sebagian kampus-kampus itu sudah terlanjur apa? Kecantol hatinya dengan perempuan Kristen, dan itu ada di beberapa tempat macam itu. Naudzubillah. Atau mungkin diiming-imingi oleh mungkin apa? Jabatan-jabatan di sebagian negara macam itu, sehingga dia rela murtad, maka hukumnya adalah dihukum mati. Ya, ini riddah sebagai ilah, alasan terbentuknya hukum, yaitu apa? Al-qatl. Tapi kalau ternyata dia dalam 1-2 hari misalkan, atau 3 hari, kembali ke ijtihad penguasa, ternyata dalam 3 hari itu sebelum vonis mati terjadi dia bertaubat, dia menyesal, berarti apa? Ilahnya hilang. Ilah riddahnya hilang, berarti apa? Hukum pembunuhan juga hilang, dibatalkan. Nah, inilah contoh, hukum itu beredar bersama ilahnya, wujudan wa adaman. Kalau ilah ada, kemurtadan ada, maka hukuman mati ada. Kalau ternyata dia masuk Islam kembali, maka ilahnya, alasan untuk dia dihukum mati sudah tidak ada. Baik. Kemurtadan tidak ada, maka hukuman mati untuk dia juga sudah ditiadakan. Ini contoh penggunaan ilah dalam hukum. Fahiyallati lahu haqiqan tujlabu wa huwa alladzi laha kadzaka yujlabu. Hiya, kembali ke ilah, yaitu alasan. Alasan inilah yang lahu, yaitu lil hukum, haqiqan, secara hakiki, tujlabu, didatangkan. Baik. Yaitu ilah inilah yang secara hakiki didatangkan kepada hukum tadi. Kenapa sampai ada hukum pembunuhan? Oh, karena ilahnya, alasannya adalah dia membunuh, dia apa tadi? Murtad misalkan. Atau kalau membunuh ya membunuh, lihat syarat-syaratnya. Lihat kenapa dia sampai dibunuh misalkan. Wa huwa, tayyib, huwa kembali ke hukum. Hukum adalah alladzi laha. Hukum adalah sesuatu keputusan yang laha, yaitu kembali ke ilahnya, kadzaka yujlabu, dia didatangkan untuk ilah. Tatkala ilah itu ada, maka didatangkanlah hukumnya. Tatkala ada kemurtadan, maka didatangkan vonis, yaitu hukuman mati tadi. Kemudian ini sekarang masuk ke pembahasan yang lain. La hukma qabla bi'satir rasuli bal ba'daha bimuqtadad dalili. Tidak ada hukum sebelum diutusnya Rasul. Misalkan kita bayangkan di masa fatratul wahyi, kekosongan wahyu, betul-betul tidak ada Rasul, dan memang syariat tidak ada, misalkan, ini misalkan saja. Maka menurut pendapat Al-Juwaini, dan ini pendapat sejumlah fuqaha, memang tidak ada hukum. Gimana kalau tidak ada hukum? Nah, berarti apa? Nah, ini pun nanti khilaf. Kalau tidak ada hukum, kita berbuat apa? Dan ini adalah perkara nazari. Sekedar apa? Teori saja. Prakteknya hukum itu akan selalu ada. Buktinya apa? Ayah dan ibu Rasulullah SAW, Nabi sudah mengabarkan bahwasanya mereka dalam neraka, walaupun mereka adalah ahli fatrah. Karena kenyataannya hukum itu ada. Mereka wajib ikut syariatnya siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim, karena beliaulah nenek moyang mereka. Mereka harus taat, sebagaimana mereka haji dengan syariat Ismail bin Ibrahim, mestinya mereka juga mentauhidkan Allah dengan syariat Ismail bin Ibrahim, dan seterusnya. Nah, tatkala mereka durhaka, maka mereka divonis masuk neraka, tatkala mati dalam kekufuran tadi. Menunjukkan bahwasanya sebelum diutuskannya Nabi Muhammad, hukum itu ada. Ini sekedar teori misalkan, permisalan saja. Bal ba'daha, akan tetapi hukum itu ada setelah bi'satir rasul, setelah diutusnya Rasul, bimuqtadad dalil, dengan tuntutan dalil, tergantung. Dalil akan mengatakan ini hukumnya apa, itu hukumnya apa. Lihat kalam Nabi bagaimana, atau wahyu bagaimana. Baik. Adapun yang menjadi pendalilan mereka adalah apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak menyiksa sampai sehinggalah kami mengutus Rasul. Itu jelas dalil yang bagus sekali, kuat. Tapi bukan menunjukkan sebelum adanya Rasul hukum tidak ada. Hukum ada, cuma selama orang tidak tahu, maka dia dimaafkan. Baik.
Karena apa? Rasul datang bukan sekedar untuk menampilkan zatnya, tapi membawa penjelasan, membawa keterangan dan seterusnya. Rusulam mubasysyirin wa mungdzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Mereka adalah para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi bukan semata-mata rasul datang berarti apa? Hukum ada, tetapi Rasul memang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Sebelum ada penjelasan, maka orang yang melanggar itu masih dimaafkan. Baik. Jangankan Rasul sudah ada, bahkan apa? Tatkala wahyu ada tetapi belum sampai beritanya kepada orang tertentu, dia masih dimaafkan. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan pemindahan kiblat. Wahyu pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu turun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Sholat di masjid yang sekarang dikatakan sebagai apa? Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salamah itu. Tatkala Nabi sedang sholat duhur, dan sebelum sholat duhur beliau sedang menghadiri pemakaman salah seorang sahabat. Kalau nggak salah siapa itu ya? Al-Bara' bin Ma'rur, anak agak terlupakan. Tatkala beliau sholat duhur waktu itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tatkala sedang rakaat kedua, tahu-tahu ada wahyu, atau selesai rakaat kedua tapi belum masuk rakaat, baru masuk ke rakaat ketiga, tahu-tahu turun wahyu. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi dan para sahabat pun berpaling. Tapi ini waktu sholat duhur. Dan beritanya belum sampai ke para sahabat yang sholat di Masjid Nabawi, yang di tengah-tengah Madinah itu. Sehingga mereka sholat duhurnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Apakah mereka salah? Apakah mereka berdosa? Mereka tidak berdosa. Karena walaupun Nabi ada dan wahyu sudah ada, tapi belum sampai kepada mereka. Barulah kemudian di waktu asarnya, Nabi sudah di situ dan mengimami langsung apa? Memang menghadapnya adalah ke mana itu? Ke Masjidil Haram. Tayyib. Sementara orang-orang yang di Masjid Quba, yaitu Masjid Bani Amr bin Auf, itu tahunya justru adalah hari berikutnya, waktu subuh. Tatkala mereka sedang sholat subuh, ada orang lewat mengatakan sesungguhnya wahyu telah turun untuk memerintahkan Nabi menghadap ke Ka'bah, maka berbaliklah kalian. Barulah mereka berbalik. Jadi waktu zuhur, asar, maghrib, isya, mereka belum tahu. Mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi mereka tidak berdosa karena mereka walaupun Nabi ada dan wahyu ada, belum sampai kepada mereka. Tayyib. Jadi walaupun hukum itu ada, tetapi mereka tidak dihukum karena mereka belum tahu. Bayinah belum sampai kepada mereka. Tayyib. Lalu bagaimana sebelum datangnya Rasul? Sebelum datangnya Rasul sebenarnya hukum itu akan selalu ada. Dengan apa? Warisan dari Rasul-Rasul yang sebelumnya. Tergantung Rasul yang mana yang diutuskan ke nenek moyang mereka dan seterusnya. Hukum itu ada. Minimal adalah hukum tauhid. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini wal aslu fil asya'i qabla syar'i tahrimuha la ba'da hukmin syar'i. Ini beliau memilih pendapat sebagian fuqaha, walaupun yang rajih bukan itu. Kata beliau, asal dari benda-benda sebelum syariat adalah diharamkan, bukan setelah datangnya hukum syar'i. Adapun setelah hukum syar'i, ya lihat hukum syar'i tetap mengharamkan ataukah menghalalkan. Dan ini sebenarnya adalah apa? Pendapat yang marjuh. Biasa memang buku tidak ada yang maksum. Kadang ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Yang betul adalah al-aslu fil asya adalah al-ibahah. Baik. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian di bumi ini semuanya. Lamnya di sini adalah apa? Lamul intifa. Lam pemanfaatan. Baik. Menunjukkan bahwasanya asal dari benda-benda itu adalah halal tanpa sebelum sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tayyib. Kalau kita menunggu dalil, malah kita akan letih sendiri. Apa hukum makan apel? Kita mungkin agak kesusahan cari dalilnya. Apel, apalagi durian. Allah, dalam Quran wa Sunnah
Abu Syauqi nggak ada lafadz itu. Atau apa itu rambutan, yaitu apa? Abu Sya'r. Tak ada dalam Quran was sunnah. Kita akan kebingungan sendiri. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan dalil umum. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang memberikan untuk kalian semua yang di bumi ini, menciptakan untuk kalian semua yang di bumi, sehingga kita tidak perlu mencari dalil satu persatu untuk benda-benda yang ada sampai datang dalil khusus yang mengharamkannya. Tayyib. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Kenapa kalian tidak mau memakan sesuatu yang telah disebut nama Allah padanya, padahal Allah telah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian, kecuali perkara yang kalian terpaksa untuk memakannya. Sisi pendalilannya apa tadi? Yaitu wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal Allah telah memperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Jadi yang haram itu sudah diperinci. Yang halal itu disebutkan secara global. Jadi selama dia tidak masuk dalam perincian benda-benda haram, maka dia masuk kepada keumuman benda-benda yang halal. Sehingga kita tidak perlu tanya apa hukum makan tomat. Dalilnya nggak tahu Bang, apa itu tomatim, apa itu? Bahasa Arabnya apa? Tomatim ya. Nggak ada dalam Quran wa sunnah lafaz tomatim. Tapi halal, tidak masalah. Demikian pula batot, yaitu apa? Batot apa? Kentang. Tidak perlu, karena dalil umum itulah yang berlaku. Tidak perlu kita cari dalil khusus. Nanti akan letih sendiri. Cepluan, kita bingung cepluan pun gimana pula. Dalilnya dalam Quran wa sunnah, lafaz Arabnya pun kita tak tahu, misalkan. Maka tidak perlu letih yang seperti itu. Yang betul semuanya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa? Itu dilihat dari sifatnya. Ketika dia masuk kepada keumuman firman Allah Ta'ala, apa itu? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Sementara apa? Jelas benda-benda ini menimbulkan kanker apa itu? Tenggorokan, kanker bibir, minimal juga apa? Kantong kering. Ya sudah, itu membahayakan tentunya, merugikan. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali, apalagi pakarnya yaitu dokter sudah mengatakan di dalam nikotin itu ada 600 jenis racun. Cuma karena dia tidak langsung membunuh sehingga apa? Banyak orang yang terlena. Ini masalah memang. Kemudian disebutkan di sini balma ahalla syar'u halalnahu wa ma nahana anhu haramnahu. Bahkan apa yang dihalalkan oleh syariat kita halalkan dia, dan apa yang syariat melarang kita darinya kita haramkan. Dan ini kalam yang betul. Hanya saja alhamdulillah syariat telah menghalalkan untuk kita keumuman benda-benda di bumi ini, tidak masalah. Maka kita memakai keumuman dalil-dalil tadi itu. Apa hukum makan landak? Yang betul adalah apa? Boleh, tak masalah. Karena yang namanya landak kunfut kan ya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia masuk kepada keumuman hewan-hewan. Semuanya adalah boleh. Allah Ta'ala mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya untuk kalian dari Allah. Makanya hukum asalnya adalah halal. Yang penting hewannya mau tunduk sama kita aja ya. Gajah. Nah, gajah itu yang rajih adalah boleh, karena tetapi harus disembelih dengan syar'i ya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan dia bukan dari jenis apa itu? Kullu dzinabin minas siba, setiap hewan yang bertaring yang buas. Sementara gajah bukan jenis buas dia. Baik. Wala dzimakhlabin minat tuyur, demikian pula apa? Burung yang buas yang memiliki cakar. Kenapa? Buaya ini diperselisihkan. Sebagian fuqaha mengatakan dia masuk kepada keumuman hewan air, maka dia dimasukkan kepada apa itu namanya? Kepada jenis ikan. Karena Nabi mengatakan huwa tahuru ma'hu al-hillu maitatuh, yaitu airnya suci dan bangkainya itu halal. Sehingga sejumlah ulama seperti Lajnah Daimah menghalalkan buaya. Yang penting ya dia mau kita makan aja. Kalau enggak kita yang dimakan dia, pandai-pandai. Yang lain mengatakan dia itu jenis hewan yang buas dan dia bertaring. Maka apa? Sebaiknya dihindari. Tapi ada nggak hewan yang buas bertaring tapi halal? Ya mungkin itu ya, apa ikan hiu gitu-gitu. Tetap dia lebih dominannya adalah kepada kehalalan. Memang buaya agak meragukan. Makanya sebagian ulama
mengatakan halal, sebagian yang lain mengatakan haram. Wallahu alam, ana condongnya adalah kembali kepada kematiannya dia bagaimana, karena dia mampu bertahan hidup lama di daratan, dikatakan dia adalah apa itu namanya bahrun ma'i istilahnya, ikan yang hidup hewan yang hidup di dua alam. Kalau kita menemukan dia mati di lautan, maka dia digabungkan kepada alam air. Kalau di daratan berarti apa? Dia bangkai darat, maka tidak boleh dimakan. Itu kalau kita temukan mati. Kalau temukan hidup kita lari aja lah, cari yang lain. Tapi barang siapa menghalalkan, mengatakan halal, itu memang pendapatnya pun kuat. Yang mengatakan haram ini juga pendapatnya tidak lemah. Memang ini diperselisihkan sejak dulu. Jelas masalah hewan buas, dia buas. Dia ada cakar, ada taring, memang sangat meragukan. Kalau jumpa jangan ragu, lari. Kemudian wahai sulam najid dalilahillin syar'an tamassak nabi hukmil asli, dalili hilli syar'an tamassak nabi hukmil asli. Dan di mana saja kita tidak mendapati dalil kehalalan secara syariat, kita berpegang dengan hukum asal. Nah, itu betul. Cuma tadi ada khilaf antara kita dengan sebagian fuqaha itu. Sebagian fuqaha mengatakan apa? Hukum asal adalah haram. Sementara yang rajih insya Allah hukum asal adalah halal. Baik. Tapi kaidah ini sudah betul. Kalau kita tidak mendapatkan dalil khusus, kita pakai dalil asalnya. Dan yang betul adalah hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Mustashibinal aslala siwahu wa qala qaumun didda ma qulnahu. Karena kita nastashib, yaitu kita menyertakan hukum asal, bukan hukum yang lain-lain. Berarti apa? Selama tidak ada dalil khusus, kita akan selalu menyertakan hukum asal. Lihat hukum asalnya apa. Dan sekelompok orang berpendapat kebalikan dari apa yang kami katakan. Memang ini khilaf sejak dulu, tidak masalah. Kalau kebetulan nanti kita, ya kebetulan, tapi dengan takdir Allah kita menemukan buku yang pendapatnya kebalikannya, ya berarti apa? Alhamdulillah. Buku yang mengatakan hukum asal adalah halal, nah ini sesuai. Walaupun rata-rata ketika kita buka buku-buku usul, memang kali ini pendapatnya sesuai dengan yang rojih, kali yang lain ternyata dia merojihkan yang lain. Memang tidak ada yang sempurna, tapi tak mengapa, kita belajar. Baik. Kemudian ay asluhat tahlilu illa ma warat tahrimuha fi syar'ina fala yurat. Yaitu menurut pendapat kedua, dan inilah yang rojih, sebenarnya asal dari benda-benda tadi adalah at-tahlil, yaitu dihalalkan, penghalalan. Illa ma warat tahrimuha, kecuali benda yang datang dalil untuk mengharamkannya fi syar'ina, di dalam syariat kita, fala yurat, maka dia tidak ditolak. Fala yurat, maka dalilnya tidak ditolak, tergantung dalilnya menghalalkan kah mengharamkan. Wa qila innal asla fi ma yanfa jawazuhu wa ma yadurruhu yumna. Dan ada yang mengatakan asal dari benda yang bermanfaat adalah boleh, dan ini pendapat yang betul, memang ini yang kuat. Selama dia bermanfaat maka dia halal, dan ini bahkan apa? Telah dinukilkan, hampir boleh dikatakan hampir seperti ijma. Semua yang bermanfaat itu halal, kecuali kalau manfaatnya sedikit, mudaratnya lebih besar, ya jelas apa? Seperti al-khamr wal maisir, minuman keras dan perjudian, manfaatnya ada, tetapi apa? Tetapi mudaratnya lebih besar. Tapi pada asalnya semata-mata benda bermanfaat, maka dia adalah boleh dipakai. Wa ma yadurruhu yumna, yang membahayakan ini terlarang. Karena apa? La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain itu. Demikian pula wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri karena Allah menyayangi kalian. Ini menunjukkan benda-benda yang membahayakan maka dia terlarang. Baik. Wahadul istishabi akhdul mujtahid bil asli an dalili hukmin qad fuqid. Asal dari istishab yaitu menyertakan hukum asal. Definisinya itu apa?
yaitu seorang mujtahid, ya memang untuk menerapkan hukum bukan sembarang orang, bukan orang yang tidak pernah belajar tahu-tahu menetapkan hukum qiyas atau hukum ijtihad atau apa. Masing-masing mestinya apa? Ada syarat-syaratnya, walaupun syaratnya tidak seperti yang di apa itu disebutkan oleh para muta'assibun, syaratnya syarat yang luar biasa berat, tidak seperti itu. Tapi memang syarat itu ada. Tayyib. Karena apa? Wajib berilmu sebelum beramal. Menghukumi ini juga bagian dari amal. Wajib kita memiliki ilmu yang mencukupi. Tayyib. Yaitu seorang mujtahid memegang bil asal, memegang hukum asal. An dalili hukmin, dari dalil suatu hukum yang qad fuqid, yang hilang. Apabila dalil suatu hukum itu hilang, maka kita memakai hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Lihat dari kaidah-kaidah tadi. Asal dari benda-benda adalah halal. Sampai ada dalil yang memindahkan kepada hukum yang lain. Apakah ini hanya berlaku untuk halal haram benda-benda seperti ini? Tidak. Bahkan ini juga berlaku untuk ad-da'awat, yaitu apa? Tuduhan-tuduhan. Asal dari manusia itu tidak berhutang. Enggak ada kan bayi lahir langsung berhutang. Enggak ada itu. Hukum asalnya dia belum punya hutang terserah hutang ke pasar mana atau ke Alfamart, nggak ada. Bayi lahir langsung ada hutang dari Indomaret, nggak ada itu. Hukum asal manusia tidak punya hutang. Maka apabila ada seseorang datang mengatakan, misalkan datang kepada seorang laki namanya Abbas, wahai Abbas, Anda hutang 1 juta. Tayyib. Abbas mengatakan, enggak, saya tidak punya hutang. Akhirnya terjadi perdebatan. Lalu mereka berdua datang kepada seorang mujtahid atau seorang faqih. Wahai tuan faqih, ini kami ada masalah. Si Abbas mengatakan dia tidak berhutang, padahal bagi saya dia berhutang. Maka si faqih akan mengatakan hukum asal manusia itu tidak berhutang. Maka barang siapa mengatakan si fulan berhutang, maka yang menuduh wajib mendatangkan bayinah. Karena bayinah inilah yang memindahkan hukum asal kepada hukum yang baru. Apakah Anda, wahai si penuduh, wahai debt collector, Anda memiliki bayinah? Kalau dia mengatakan, oh ada nih, ada surat kesepakatan, ada tanda tangan misalkan, diteliti pun memang, oh asli, ya sudah, berarti hukum asal si Abbas sudah tidak berlaku. Hukumnya sudah pindah kepada hukum yang baru, yaitu dia berhutang. Memang terbukti, oh hutang 1 juta, ya sudah, berarti apa? Ya, Abbas wajib membayar. Tapi kalau ternyata tidak ada bayinah, maka kita katakan karena tidak ada bayinah, si Abbas kembali kepada hukum asal, yaitu dia tidak berhutang. Kalau memang perlu bersumpah, boleh dia dituntut bersumpah. Baik. Karena kalau pintunya dibuka tanpa bayinah, orang boleh dituduh apa-apa. Tahu-tahu debt kolektornya akan menuduh tuan itunya juga, tuan hakimnya misalkan. Tanpa bayinah nggak apa, pokoknya Anda harus bayar. Nanti gantian hakim pun akan, ya udah engkau pun saya tuntut. Karena saya anggap Anda hutang 1 miliar lah. Wah, biar saya untung kan. Itu nggak boleh. Nanti akan membuka kekacauan yang besar sekali. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Kalau manusia itu diberikan sesuai dengan dakwaan mereka, yaitu tanpa bayinah apapun, niscaya akan ada beberapa orang yang menuntut harta benda orang lain atau darah-darah mereka, tuntutan-tuntutan sembarangan. Tapi Nabi mengatakan akan tetapi al-bayyinah itu wajib didatangkan oleh si penuntut, dan sumpah itu wajib diucapkan oleh orang yang tertuduh. Tayyib. Asal hadis diriwayatkan oleh Bukhari, tapi kelengkapannya ada di dalam Sunanul Kubra Al-Baihaqi, kelengkapan hadisnya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala suatu bukti itu tidak ada, memang dalil itu adalah bagian dari bukti, dan bukti adalah bagian dari dalil. Tatkala dalil memang tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil khususnya, maka si hakim atau si mujtahid atau si faqih dia menggunakan hukum asal, yaitu hukum asal seseorang adalah tidak berhutang. Demikian pula dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Ini penting sekali pembahasan seperti itu. Oh, kita habiskan sekalian ya. Babu tartibil adillah, bab urut-urutan pendalilan. Qala rahimahullahu taala wa qaddamu minal adillatil jali alal khafi bi'tibaril amali. Baik, para ulama mendahulukan dari dalil-dalil yang ada adalah dalil yang jelas, yang jali terhadap atau
di atas dalil yang masih samar-samar. Bi'tibaril amali, dari sudut pandang pengamalannya. Kita beriman, memang dalilnya sama-sama sahih. Cuma yang ini jelas, yang ini mungkin kurang jelas. Maka kita amalkan yang jelas, dan yang tidak jelas cukup diimani karena namanya belum jelas. Tayyib. Dari mana kita mendapatkan seperti ini, kaidah seperti ini, yaitu firman Allah Ta'ala, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab ini yang mana sebagiannya itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, dan dia adalah induk dari kitab, yaitu mu'dhamul kitab. Semua atau hampir semua kitab suci, hampir semua isi dari Al-Quran adalah ayatun muhkamat, ayat yang jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain samar-samar bagi orang yang belum memahaminya. Kemudian Allah memperinci dengan fa tafsiriyah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka, di dalam jantung mereka ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka akan mengikuti yang samar-samar. Kenapa mencari yang samar-samar padahal yang terang itu ada? Ibtigha'al fitnah, karena ingin mencari kekacauan. Wa ibtigha'a ta'wilih, atau mencari penakwilannya, yaitu ingin menafsirkan sesuatu yang tidak jelas, atau ingin menyimpangkan dari makna yang benar, atau ingin mencari hakikatnya. Thayyib. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau takwil dari ayat asma wa sifat dan dzatnya Allah, berarti takwil di sini maksudnya adalah hakikatnya. Tak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, kecuali kalau kita wakafnya di warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan warasikhuna fil ilm. Takwil di sini adalah tafsir. Jelas kita tahu makna-makna bagi yang sudah belajar apa itu makna-makna alfat dan sebagainya, makna-makna asma wa sifat. Baik. Mereka yaqulun wawul jamaah kembali kepada isim dhahir terdekat, yaitu ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada kitab suci ini. Kullun min 'indi rabbina, masing-masing dari isinya, baik itu yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat, datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang menyadari ini kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki mata hati. Jadi orang yang mata hatinya tajam dan sehat, dia mengikuti yang yang jelas. Karena yang jelas itulah yang mungkin diamalkan. Yang tidak jelas diimani sampai ada kejelasan bagaimana cara mengamalkannya. Tayyib. Ini teori dari yang di dalam buku ini teori yang betul. Dan teori ini bahkan ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kita harus mendahulukan yang jali daripada yang khafi. Tetapi prakteknya ya karena mereka adalah mubtadi'ah, mereka menyimpang. Dan ahlus sunnah itulah yang justru setia dengan kaidah ini. Seperti misalkan dalam asma wa sifat. Tatkala Allah Ta'ala mengatakan misalkan ayat yang mana itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Tayyib. Atau ayat yang lain yaitu illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yaitu tidak ada yang sedikit ataupun yang banyak yang berbisik-bisik kecuali dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka amalkan, dan Allah itu Maha mengetahui apapun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagi orang-orang mubtadi'ah tadi, mereka akan mengatakan Allah itu di mana-mana dengan dalil yang masih samar-samar ini. Padahal awal ayatnya itu sudah disebutkan di dalam ayat Al-Mujadilah itu. Apa itu? Setelah menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, summastawa alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ini dalil yang jelas bahwasanya zatnya Allah itu di atas arsy. Lalu bagaimana yang
mengatakan dia bersama kalian bersama mereka dimanapun mereka berada, ayat ini masih samar-samar. Karena boleh jadi yang namanya ma'iyah itu ma'iyah zat, boleh jadi ma'iyah adalah ma'iyah sifat. Karena kemungkinan ini ada. Sementara dalil-dalil sudah mengisyaratkan ma'iyah itu beraneka ragam. Terkadang adalah apa? Ma'iyah yang sifatnya ammah, yaitu ma'iyatul ilm, seperti dalam ayat ini, dalam ayat Mujadilah dan ayat Al-Hadid ini. Dan juga apa? Ayat An-Nisa itu. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Ini adalah ma'iyah ilm. Sementara di dalam ayat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana, jelas ini bukan semata-mata ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu, tapi apa? Kebersamaan pertolongan, bimbingan, perlindungan dan seterusnya. Demikian pula ucapan Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya aku disertai Rabbku, dia membimbingku. Menunjukkan ma'iyah itu lain-lain. Tatkala yang namanya ma'iyah itu lain-lain, berarti tatkala dikatakan wa huwa ma'ahum aina makanu atau wa huwa ma'akum aina kuntum, ini adalah dalil yang masih samar-samar. Apakah itu ma'iyah zat ataukah ma'iyah sifat? Itu pun ma'iyah sifat yang mana? Maka mestinya orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam, dia mengembalikan dalil yang samar-samar kepada dalil yang jelas, yaitu zatnya Allah istiwa di atas arsy. Sementara awal ayat dan akhir ayat menunjukkan ma'iyahnya adalah ma'iyatul ilm. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah itu. Allah memulai pembicaraan dengan ilmu dan mengakhiri pembicaraan dengan ilmu. Ini menunjukkan ma'iyahnya adalah ma'iyatul ilm. Zatnya tinggi di atas arsy. Nah, ini baru apa? Ulul albab, orang yang memiliki mata hati yang tajam. Dalil yang jelas itulah yang didahulukan. Dalil yang samar-samar maka dia tidak diamalkan sampai jelas. Alhamdulillah kita jelas dengan dalil-dalil yang lain. Kebersamaan Allah adalah kebersamaan ilmu, kebersamaan pertolongan, bukan kebersamaan zat. Tayyib. Berarti kelanjutannya setelah zuhur ya, insyaallah. Waktunya habis. Kita habiskan insyaallah habis zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.